Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Ratusan umat Nasrani di Merauke beribadah Natal dengan lancar dan aman. Ratusan polisi dan tentara amankan ibadah Natal. Harga bawang merah dan putih di Mimika melonjak. Wacana pemerintah membatasi penggunaan ponsel bagi anak-anak yang dibatasi hanya usia 17 tahun mendapat berbagai ragam pendapat di masyarakat Merauke. Sebagian besar warga yang didominasi ibu-ibu setuju dengan wacana tersebut. Menurut warga, penggunaan ponsel pintar saat ini banyak merusak mental anak karena akses yang tidak terbatas saat anak-anak bermain ponsel. Kalau sudah masuk SMA, ya boleh. Kalau di bawah umur 17 tidak boleh. 17 juga belum bisa SMP tuh. Iya, harus di atas. Sudah mau dekat kuliah. Artinya keuntungannya dan kejelekannya lebih banyak kejelekannya ya? Kejelekan yang banyak. Suka melawan dan ikut dan kuliah banyak. Iya, harus di bawah umur. Memang saya bicara karena saya anak tua. Belum punya HP karena saya tegas. Sebagai saya orang tua. Betul. Memang tidak bisa. Jadi? Itu umur yang sekitar ke atas. Baru bisa pegang HP. Kenapa Ibu menurut Ibu? Karena kurang baik. Kurang baik. Iya. Mengganggu sekolah ya. Menurut saya tentang HP ini kalau kita batasi juga, sedangkan anak-anak sekolah juga perlu. Ini sekarang pendidikan ini memerlukan HP. Ini sudah ke sana. Kalau kita batasi, sebetulnya salah. Hanya mungkin kita batasi dengan ada hal-hal yang tidak perlu untuk kita masukkan di dalam media. Ya. Itu yang perlu kita batasi yang itu. Tapi kalau menurut saya tentang update, saya pikir karena kita harus melihat kepada pendidikan. Pendidikan ya, demokrasi. Oke. Sangat memerlukan HP. Berbagai negara saat ini telah menerapkan aturan penggunaan ponsel pintar hanya untuk orang dewasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Angka penderita stunting di Papua masih tinggi. Kurangnya konsumsi makanan bergizi menjadi salah satu penyebab. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah. Saat ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga gencar mengkampanyekan konsumsi pangan lokal sebagai solusi efektif mengatasi masalah stunting di Papua. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagusoka mengatakan, pangan lokal Papua memiliki keunggulan gizi yang jauh lebih baik dibandingkan pangan olahan. Ia mencontohkan umbi-umbian, buah-buahan, dan ikan yang jumlahnya melimpah di Papua. Bahan pangan ini sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Kan tentu saja adalah edukasi, tapi juga melibatkan berbagai pihak. Karena kan kalau di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kami juga punya yang namanya Bina Keluarga Balita. Program BKB ini terintegrasi di masyarakat dan dari situlah kemudian diberikan edukasi bahwa sebetulnya pangan-pangan lokal yang memang sudah tumbuh di sekitar kita bisa dimanfaatkan. Terutama kalau misalnya tadi kita lewati Danau Sentani, di situ kan ada ikan-ikan ya. Ikan-ikan itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh warga hingga akhirnya protein yang dibutuhkan oleh masyarakat betul-betul terpenuhi. Kalau pergeseran pola makan itu sendiri yang memang harus bisa dilakukan adalah melalui edukasi secara terus-menerus melalui program Bina Keluarga Balita yang selama ini sudah dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Ini terus harus perlu digalakkan.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga membagikan bantuan makanan bergizi untuk warga di Kampung Vietnam, Kota Jayapura. Bantuan pangan meliputi telur, beras, susu, dan minyak goreng. Warga berharap bantuan seperti ini terus dilakukan pemerintah sehingga anak mereka tidak kekurangan gizi. Harapan saya ke depannya Ibu bisa ada perhatian lebih lagi untuk anak-anak kami yang kekurangan berat badan atau tinggi badan. Itu harapan saya supaya ke depannya lagi mudah-mudahan tidak ada stunting lagi. Kalau menurut Ibu sendiri apa yang harus dilakukan untuk maksudnya masalah stunting ini bisa teratasi? Itu kembali ke kita orang tua harus perhatikan anak kecil punya makan, minum, terus kesehatan macam seperti toilet harus ada kebersihan. Tapi selama ini ada sosialisasi kalau mengenai gizi dan segala macam dari itu hanya sekali saja. Itu pun juga untuk malaria. Iya. Tapi kalau Posyandu di sini Ibu ikut cukup aktif berarti? Iya. Cukup aktif. Kalau saya tidak bawa dia datang itu berarti dia sakit, panas, batuk pilek. Upaya untuk mendorong masyarakat mengkonsumsi pangan lokal menghadapi tantangan, antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat, akses yang terbatas, serta kurangnya variasi dalam pengolahan pangan lokal. Ari melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.